Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana kita berendah hati? Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 3 ayat 10 sampai 12. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tapi ia melarang mereka memberitahukan siapa dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena banyak orang itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Saudara-saudari terkasih, pernahkah kita berada di posisi serupa Yesus dalam firman hari ini? Keberhasilan apa yang pernah kita lakukan? Bagaimana perasaan kita setelah berhasil, dan keberhasilan yang kita lakukan itu semakin lama semakin besar? Apakah kita merasa senang, bangga, dan muncul perasaan lebih baik daripada orang lain? Apakah kita kemudian merasa berhak memperoleh lebih banyak atau keistimewaan? Apakah kita lalu kecewa dan menggugat saat hak kita tidak bertambah banyak, meski kewajiban kita menjadi jauh lebih banyak daripada kebanyakan orang lain? Menurut Thomas Kempis, sikap tinggi hati adalah akar kekecewaan dan amarah. Orang yang tinggi hati merasa diri berhak mendapatkan lebih baik daripada yang sudah diterimanya sekarang. Kenyataan menjadi kurang bernilai dan tidak sebanding dengan keinginannya yang tinggi. Oleh karena itulah, orang yang tinggi hati cenderung mudah kecewa dan marah. Sementara Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Meski keberhasilannya diakui oleh manusia maupun setan, ia tidak mau dirinya ditinggikan, melainkan tetap melayani umat. Saudara-saudari terkasih, saat ada sesama yang memuji, bagaimanakah sikap kita? Pada umumnya kita merasa senang. Ada kalanya kita merasa kikuk. Lalu kita biasanya akan membalas pujian itu dengan ucapan puji Tuhan dan terima kasih.
bagaimanakah sesungguhnya keadaan hati kita pada saat itu? Apakah kita merasa pantas, tidak pantas menerimanya? Standar apakah yang kita gunakan sebagai acuan perbandingan? Seringkali kita merasa turut andil dalam hasil kerja kita. Ada rasa puas dan bangga diri yang alamiah muncul. Namun, ada kalanya rasa puas dan bangga ini kemudian berlanjut menjadi perasaan diri lebih baik daripada orang lain. Tanpa sadar, kita lalu menempatkan orang lain lebih rendah. Kesombongan ini tentu saja tidak menyenangkan, bukan? Lalu, bagaimana caranya agar kita dapat rendah hati? Menghakimi diri sendiri sebagai pribadi yang sombong dan menasehati diri sendiri untuk bersikap sebaliknya, yaitu rendah hati. Seringkali menjadi reaksi refleks batin kita. Tanpa sadar, kita menolak kesombongan yang ada. Namun, semakin ditolak atau ditekan ke bawah, kekuatannya justru semakin besar. Sehingga kita semakin mudah menjadi sombong dan sulit bersikap rendah hati. Saudara-saudari terkasih, bagaimana caranya agar kita menjadi rendah hati? Pertama-tama, kita perlu menyadari dulu apa yang menjadi pusat dari sikap sombong, yaitu kepentingan diri sendiri, sehingga kita kurang peka dengan kepentingan orang lain, apalagi kehendak Allah. Oleh karena itu, kita perlu memindahkan pusat kita dari kepentingan pribadi menjadi kehendak Allah dan kepentingan bersama. Yesus menolak saat dirinya ditinggikan, menyatakan dengan tegas bahwa hanya Allah lah yang patut disembah dan dipuji, karena ia merasa tidak ikut andil dalam keberhasilan, melainkan berserah diri utuh ke dalam penyelenggaraan Allah. Sementara kita masih kurang percaya dan takut berserah diri secara utuh ke dalam penyelenggaraan Allah, kita masih sering berusaha mengendalikan atau merasa turut andil dalam memegang kendali dan menjadi sombong atas keberhasilan yang diraih. Maka kita perlu menyadari kepentingan pribadi dan melepaskannya dalam doa penyerahan diri, agar pusat yang menggerakkan perilaku kita ialah kehendak Allah dan kepentingan bersama. Maukah saya melepaskan segala keinginan dan berserah diri utuh kepada Allah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami sadar bahwa kami belum sepenuhnya percaya dan berserah diri kepadamu. Kami masih takut berserah, lalu berusaha memegang kendali untuk keamanan hidup kami. Tanpa sadar, kami membangun banteng kesombongan dalam dasar jiwa kami. Hancurkanlah benteng pertahanan diri kami, ya Tuhan. Kami mau berserah diri utuh kepadamu. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.